Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan membuat rangkaian untuk mengatur kecepatan dinamo atau motor DC. Komponen yang diperlukan ada R2 bernilai 10K, R1 100 ohm, kemudian ada 3 buah dioda 1N4148, kemudian ada 2 buah kapasitor 10 nanofarad, kemudian ada satu MOSFET IRF 540. Prinsip kerja dari rangkaian ini adalah dengan menggunakan lebar high dan low pulsa keluaran dari pin 3 ini untuk menggerakkan MOSFET. High dan low-nya itu diatur oleh rangkaian ini ya, yang di sini ya. Jadi ketika tegangannya 12 volt di sini, itu akan mengalir masuk ke dioda sini, kemudian akan mengisi C1 ini. Output di sini akan high ya, high tinggi ya, high tinggi. Nah, ketika tegangannya itu lebih dari 2/3 dikalikan dengan VCC, maka tegangannya itu akan mengalir keluar sini ya, nambah di sini. Nah, ketika tegangannya tinggi di sini, otomatis pin 7 ini yang di dalamnya sendiri ada transistor, itu akan di-ground-kan. Nah, saat di-ground-kan, otomatis tegangannya akan turun, drop. Nah, dari output yang awalnya high itu akan kemudian turun. Nah, pada saat tegangannya itu sudah sepertiga dari VCC-nya, itu maka pin 7 ini akan off kembali. Dan ini akan ngisi lagi, ya, ini high lagi. Ketika proses pengisiannya lebih dari 2/3 dikalikan dengan VCC akan naik kembali, kemudian akan di-ground-kan lagi sehingga dia turun. Jadi pulsanya akan naik turun, itu besar pulsanya, lebar pulsanya, lebar pulsa kotak itu ditentukan oleh 0,7 dikalikan dengan VR1 dikalikan dengan R2 dan dikalikan dengan C1. Sedangkan pulsa low-nya itu dikalikan antara 0,7 dikalikan dengan VR1 dikalikan dengan C1. Nah, MOSFET ini fungsinya adalah untuk istilahnya jembatan ya. Kalau ini IC 55-nya digunakan untuk menggerakkan motor atau dinamonya secara langsung, maka tidak bisa ya, tidak kuat karena arusnya di sini kecil. Sehingga dia butuh piranti untuk menjembatani ini supaya mampu menggerakkan beban yang lebih besar. Sehingga digunakanlah MOSFET. Nah, besar kecilnya pulsa ini akan membuka tegangan ini ya. Jadi tegangan 12 volt ini motor ya, ini motornya plusnya, ini groundnya ke sini ya. Nah, semakin besar pulsanya, otomatis di sini membukanya semakin besar, otomatis tegangannya ini ya, yang ke groundnya itu juga akan semakin besar, sehingga kecepatan motornya akan kencang. Sebaliknya jika bukaan pulsanya atau lebar pulsanya sempit, maka bukaannya itu juga sempit sehingga kecepatan motornya akan pelan. Nah, rangkaian layoutnya yang melalui eagle seperti ini ya. Ada potensio di samping kiri, tengah power 12 volt, kemudian samping kanan adalah motor. Seperti ini. Nanti kalau kalian tidak ingin repot-repot untuk membuatnya, ini akan saya share rangkaiannya berserta dengan PDF-nya yang sudah jadi. Kalian nanti tinggal sablon saja. Oke, kita akan coba untuk mensimulasikan rangkaian kerjanya. Nah, selanjutnya bisa kita pasang ya. Nah, ini yang motornya sudah saya pasang. Ya, yang sisi merah dapat motor positif atau dibolak-balik nanti juga tidak apa-apa. Nah, kemudian yang merah dapat supply positif. Kemudian yang hitam dapat tegangan negatif. Nah, ini sebenarnya kalau didengarkan ada suaranya kayak mendenging gitu ya. Itu adalah karakteristik dari PWM. Kemudian kita coba naik. Nah, terus kita coba putar ke arah kiri. Nah, semakin diputar ke arah kiri semakin cepat ya tegangannya ya.
putaran motornya semakin cepat. Jika diputar ke arah kanan, tegangannya semakin berkurang, PWM-nya semakin kecil, maka putaran motornya semakin pelan. Ya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita mengendalikannya dengan tegangan ya. Pasti di sini outputan yang terakhir atau drivernya itu akan terasa panas karena kita mengatur tegangan pada basis itu antara 0 sampai tegangan puncak VCC-nya. Jadi dia akan panas di sininya ya. Kalau dengan PWM dengan motor tunggal seperti ini maka dia lebih efisiensi ya. Jadi tidak akan terjadi panas yang berlebih. Oke, sekian dari saya tutorialnya, semoga bermanfaat.